Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah micro teaching, yang mana video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas eh, pertemuan ke-9. Adapun di sini saya akan membahas terkait keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, untuk itu kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu diskusi kelompok kecil merupakan interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, kemudian dan membuat segala keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik diskusi kelompok kecil. Ada 5. Yang pertama, sekelompok individu. Kemudian yang kedua, interaksi tatap muka. Kemudian memiliki tujuan. Kemudian yang keempat, adanya saling kerjasama. Kemudian yang terakhir yaitu mematuhi aturan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama, diskusi dalam suasana terbuka. Jelas, karena ketika kita melakukan diskusi harus suasana keadaannya secara terbuka. Kemudian yang kedua, perencanaan yang baik seperti yaitu pemilihan topik, kemudian minat, kemampuan siswa, dan bermakna. Kemudian penetapan jumlah kelompok, kemudian pengaturan tempat duduk. Selanjutnya yaitu komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Ada 6. Yang pertama, memusatkan perhatian, kemudian memperjelas masalah, kemudian menganalisis pandangan siswa, kemudian meningkatkan kontribusi siswa hingga siswa aktif. Kemudian selanjutnya menyebarkan partisipasi siswa, kemudian menutup diskusi. Yang terakhir itu menutup diskusi, yaitu seperti ketika sudah selesai, kemudian kita menyimpulkan, kemudian diskusi kelompok kecil ini ditutup. Selanjutnya yaitu memusatkan perhatian. Yang pertama yaitu menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Jelas, ketika memusatkan perhatian, kita harus menentukan tujuan awalnya mau bagaimana nih diskusi ini. Kemudian topiknya apa, kemudian atau masalahnya. Kemudian menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Artinya kita harus memperhatikan terkait jalannya diskusi ini. Apabila ada penyimpangan baik ketika diskusi maupun kerjanya. Kemudian merangkum hasil pembahasan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Jadi ketika pembahasan satu misalkan sudah selesai, harus dirangkumkan hasilnya bagaimana, kemudian penjelasannya seperti apa. Jadi sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya, kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperjelas masalah. Yang pertama, menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Jadi jelas, ketika memperjelas masalah kita harus menguraikan dulu pendapat sehingga permasalahannya itu seperti apa. Nah, dengan begitu menjadi jelas. Kemudian yang kedua, memberikan contoh yang sesuai menjadi jelas. Penting. Ketika mau memperjelas masalah, kita harus memberikan contoh. Agar apa? Agar lebih detail, kemudian lebih paham, dan dapat dimengerti ketika saat diskusi. Selanjutnya, menganalisis pandangan siswa. Yaitu yang pertama, memperhatikan alasan yang mempunyai mendasar yang kuat atau tidak. Jadi, ketika menganalisis pandangan siswa, kita harus memperhatikan bagaimana siswa ini mempunyai alasan yang kuat atau tidak. Karena jika tidak, itu harus dipertanyakan, kemudian harus diperjelas lagi. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Selanjutnya yaitu meningkatkan kontribusi siswa. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Penting hal ini. Mengapa demikian? Karena kita harus memberikan pertanyaan yang memang siswa itu berpikir.
Kemudian sehingga mereka itu tahu bagaimana sih pertanyaan yang diajukan ini. Jadi mereka tuh penasaran sehingga mereka timbullah kreativitas kemudian berpikir. Kemudian yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Nah, jelas terkait waktu ini harus diberikan yang secukupnya. Kalau jangan jangan kelamaan, kemudian jangan sebentar. Maka harus diberikan yang efektif, yaitu waktu yang cukup untuk siswa saat diskusi mereka berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpati. Hal ini harus diperhatikan agar apa? Agar meningkatkan kontribusi siswa. Ketika siswa menjelaskan, kita pun harus menyimak pendapat siswa itu bagaimana nih, sehingga siswa itu merasa bahwa ketika saat diskusi itu benar-benar diperhatikan dan benar-benar diakui. Selanjutnya yaitu menyebarkan partisipasi siswa. Nah, kemudian yaitu tujuannya siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menghindari monopoli. Kemudian yang pertama yaitu mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Hal ini tentu sangat penting ketika saat diskusi, yang mana seperti yang tadi tujuannya itu memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Kita harus mendorong siswa yang tidak mau ikut terlibat atau berkontribusi, maka dari itu kita harus mendorongnya bagaimana ketika diskusi itu bagaimana, sistemnya gimana, kemudian menjelaskan, mengarahkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mencegah siswa yang suka memonopoli. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu menutup diskusi. Nah, penting sekali ketika sudah melaksanakan kegiatan diskusi saat kelompok kecil, yaitu kita harus menutup diskusi. Hal yang terakhir itu menutup diskusi, yang mana merangkum semua hasil dari apa yang telah dilaksanakan saat diskusi, yaitu kita harus merangkum dari penjelasan, kemudian materi, kemudian saat tanya jawab kita harus poin yang terakhir yaitu merangkum, yaitu dari semua penjelasan atau saat diskusi. Kemudian yang kedua yaitu meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Hal ini juga penting, yang mana kita harus meminta kepada siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi bagaimana saat kegiatan berjalan diskusi itu, seru atau tidak, atau bagaimana tanggapan siswa. Kemudian dengan begitu kita dapat mengevaluasi. Kemudian dari pembahasan ini, yang mana keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan yang penting bagi guru untuk memfasilitasi interaksi dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Komponen utama keterampilan ini yaitu meliputi atau memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan kontribusi siswa, dan yang terakhir itu menutup diskusi dengan baik dan jelas. Diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan kreativitas, yang mana kemampuan berkomunikasi serta interaksi sosial bagi siswa. Sehingga penting sekali untuk menguasai keterampilan ini agar proses belajar mengajar berjalan secara optimal. Kemudian manfaatnya juga ketika saat diskusi yaitu meningkatkan kemampuan siswa, yang mana siswa dapat berpikir secara kritis dan meningkatkan berkomunikasi antara siswa. Kemudian mendorong disiplin dan motivasi belajar. Kemudian membangun sikap yang saling menghargai dan kerjasama tentunya. Dengan keterampilan ini, kelompok diskusi kecil ini dapat memastikan bahwa diskusi ini berlangsung efektif, artinya berjalan dengan baik. Kemudian menciptakan suasana yang saling menghormati serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun penjabarannya.
Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.